Halo pagi Bu Putri, Pagi, Miss. gimana kabarnya Bu? Ya, sehat-sehat, Miss. Ya gimana? Ini, Miss, kemarin kan Miss udah mengobservasi saya ngajar. Mm-mm. Nah, dari observasi itu, kira-kira bagaimana pendapat Miss dari cara saya mengajar? Pendapat saya, kira-kira Bu Putri ada ini nggak kesulitan nggak kendala yang ditemui? Kalau saya lihat sih proses pembelajaran dari Bu Putri yang lakukan sudah berjalan dengan baik. Jadi step-stepnya sudah sesuai dengan rancangan yang Bu Putri buat ya. Kira-kira Bu Putri gimana? Ada kesulitan nggak pada waktu pas melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Hmm, Saat kemarin saya ngajar itu memang ada saya rasakan kendala ya, Miss ya, Oh ya? di bagian saat anak-anak itu berkolaborasi, jadi membentuk kelompok. Jadi di situ pembentukan kelompok secara heterogen itu memang agak susah juga saya posisikan. Selain itu keaktifan siswa di saat berdiskusi itu yang saya rasakan masih kurang. Seperti itu, Miss. Oh ya, kira-kira apa penyebabnya siswa tersebut seperti itu? Mungkin apa karena saya bagi kelompoknya saya menentukan, terus mereka tidak dengan teman yang mereka sukai, mungkin itu yang menyebabkan. Selain itu mungkin materi yang karena teks persuasif ya, berbasis teks, mereka menjadi bosan seperti itu. Kalau menurut saya jadi seperti itu, Mas. Oke, dari Bu Putri sampaikan terkait dengan kelompok itu Bu Putri sendiri yang menentukan ya. Iya. Iya. Berarti Bu Putri belum menanyakan ke anak-anak seperti kelompok apa yang mereka inginkan seperti itu. Ya, jadi karena pemikiran saya kan membentuk kelompok biar mereka nggak yang ngumpul, yang bisa ngumpul bisa seperti Oh, itu, seperti Miss. itu. Jadi saya kolaborasikan secara heterogen. Jadi satu kelompok itu ada 4 sampai 6 orang seperti itu, Miss. Mungkin itu yang menyebabkan ya keaktifan siswa jadi kurang. Mereka tidak dengan temannya yang biasa mereka ajar. Mungkin itu. Dan kemudian terkait dengan materi yang Ibu sampaikan yang kurang variatif gitu. Kira-kira materi apa yang Ibu berikan kepada mereka semua? Menurut Putri seperti itu. Yang kemarin itu adalah menganalisis dan menentukan struktur teks persuasif. Jadi semua itu berbasis teks, Miss. Jadi mereka mencari struktur dari persuasif tersebut. Misalkan kelompoknya. Setelah itu menentukan atau menganalisis ya, Miss ya, menganalisis kaidah kebahasaannya. Jadi setelah itu mereka akan mempresentasikan ke depan. Kira-kira media apa yang Bu Putri gunakan dalam mengajarkan materi tersebut? Awal itu saya menggunakan PowerPoint dan medianya juga teks. Media teks Iya. ya. Dan Bu Putri menyampaikan tadi itu yang membuat siswa kurang menarik. Iya. Kira-kira yang mana siswa itu lebih antusias? Apakah pada waktu diberikan materi berupa media teks atau PowerPoint? Jadi dalam PowerPoint mereka lebih tertantang. Nah, sebelum saya menyampaikan materi itu di bagian awal pembelajaran itu saya berikan mereka sebuah tayangan video seperti itu, Miss. Jadi mereka termotivasi, ada semangatnya seperti itu. Videonya dan Iya. semangat. Nah setelah itu, Setelah saya berikan teks mereka merasa ya seperti itu. oke. Nah setelah eh, siswa ya setelah Ibu berikan teks, ya gitu kira-kira bagaimana perasaan Ibu Putri pada saat itu? Saya jadinya ini anak-anak bisa nggak ya, jadi saya merasa ada sedikit ketidakpercaya diri saya, apakah anak-anak mau mengerjakan atau tidak, atau hanya sekedar seperti itu, Miss. Oke ya. Dan itu menurut Bu Putri kira-kira bagaimana siswa dalam pada waktu diberikan tes tersebut, apakah semua siswa terlihat kurang antusias atau hanya beberapa persen seperti itu, sebagian kecil? Hanya sebagian kecil sih, Miss. Kira-kira berapa? Sekitar 2 atau 3 orang itu. Dua atau tiga orang ya. Oke. Kira-kira ekspresi mereka seperti apa gitu? Jadi mereka merasa menunjukkan wajah yang lemas seperti itu, tidak ada gairah untuk membaca. Ya. Oke. Dan apa yang Bu Putri lakukan ketika melihat siswa seperti itu? Jadi saya berikan mereka apa sih istilahnya, Miss ya, semangat. Jadi pada masing-masing kelompok itu saya suruh bagi yang bisa berkolaborasi semua supaya mau bekerja sama, jadi tidak ada yang diam.
Dan apakah mereka mau menurut atau Mau Miss, mau antusias? mau cuman ya lagi yang namanya anak-anak ya Miss ya. Ya. Jadi saya harus lebih banyak menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang lebih variatif jadinya Miss ya. Oh ya, kira-kira strategi apa saja yang digunakan pada waktu itu? Kemarin Variatifnya. itu saya ngajak mereka untuk seperti apa namanya Miss? Hmm. Eh, membangkitkan semangat mereka, contohnya mengajak mereka sedikit olahraga kecil gitu Oh Miss. ya, olahraga seperti apa? Contohnya saya memberikan aba-aba, misalnya saya suruh mereka gerakannya maju, berarti kebalikannya mundur seperti itu. Oh, Iya, kayak games itu. iya seperti games gitu. Oke, kira-kira bagaimana reaksi anak setelah Ibu Putri ajak bermain games seperti ini? Seneng dia Miss. Oke, senang ya. Iya. Oke. Kemudian kira-kira dari apa yang Bu Putri sampaikan tadi ya, kendala yang Bu Putri sampaikan tadi ke saya, kira-kira apa yang perlu dikembangkan mungkin dari diri Bu Putri sendiri? Kalau dari pribadi saya, mungkin saya harus lebih banyak belajar, terus memilih media pembelajaran yang lebih variatif seperti itu. Oke. Variatif berarti nanti untuk kedepannya kira-kira eh, media pembelajaran seperti apa atau strategi seperti apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan kondisi siswa tersebut seperti itu, kendala yang pernah Ibu ada? Kalau saya mungkin kedepannya itu kalau untuk teks kan tidak mungkin dihilangkan misalnya karena kita kan bahasa Indonesia semua berbasis teks. Mungkin saya akan tambahkan selipkan dengan media video seperti itu. Video seperti apa Bu? Karena kan Ibu tadi menyampaikan Ibu sudah menayangkan video, mungkin video seperti apa Ya, yang jadi ditayangkan lagi? video animasi yang berkaitan dengan materi teks persuasif. Jadi di dalam video itu yang mana mereka bisa mendengarkan yang mana ada kalimat persuasifnya, kata-kata persuasif seperti itu. Oke, selain menonton video, apakah ada cara yang lain lagi? Selain itu mungkin Mungkin terkait tugas atau pemberian tugas, LKPD. mungkin di bagian LKPD-nya perlu saya tingkatkan lagi Oke. ya Miss ya. Jadi biar anak-anak lebih semangat lagi, lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oke, seperti apa LKPD yang ingin Ibu berikan? LKPD-nya mungkin anak-anak itu saya suruh nanti akan dalam bentuk kayak membuat konsep gitu Miss, kayak mading gitu Miss. Oh, berupa mading. Iya. Iya, mading. Seperti apa teknisnya nanti madingnya, Bu? Mereka akan membentuk kelompok, terus saya suruh mereka merangkum materinya. Jadi nanti materi itu setelah mereka presentasikan, nanti kelompok mana yang bagus, terbaik, itu yang ditempelkan di sekolah, di mading sekolah. Oh ya, terus kalau kelompok-kelompok yang lain, bagaimana yang mereka kan sudah mengerjakan nih madingnya mereka. Kira-kira bagaimana kelanjutannya untuk kelompok yang lain? Untuk kelompok yang lain mungkin ada posisinya di dalam kelas, jadi yang terbaik saja yang saya publikasikan di mading sekolah. Selain mading, apakah ada yang lain ya? Karena untuk misalnya kan karena proses pembelajaran itu untuk mencukupi waktu ya, misalnya apakah ada teknis yang lain? Mungkin dalam pembelajaran yang singkat itu anak-anak yang presentasinya terbaik saya berikan apresiasi. Ya, contohnya saya berikan mereka hadiah berupa coklat, jadi mereka lebih semangat untuk pembelajaran. Ya, terkait dengan di LKPD, terkait dengan teks soal-soalnya, apakah ada yang ingin Ibu tingkatkan lagi di area pengetahuan? Di area pengetahuannya karena itu sudah sesuai dengan indikator, jadi sudah berbasis hot sih Miss. Jadi sudah menelaah struktur dan menganalisis kaidah bahasa. Nah, tadi dari beberapa teknik teknis ya yang Ibu sampaikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan menambah motivasi keaktifan siswa dalam pembelajaran tersebut, langkah-langkah pasti yang bagaimana yang Ibu akan laksanakan? Jadi langkah pertama itu saya akan
mempersiapkan peserta didiknya. Mereka akan tetap dalam bentuk kelompok kecil, Oke, jadi ya. seperti itu. Terus saya akan memanfaatkan media yang inovatif. Apakah Ibu yakin itu akan berjalan dengan baik? Semoga yakin, harus yakin, Ya, Miss. Iya. ya sekalian tadi eh, terus kemudian dari apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana menurut Ibu untuk kedepannya nanti? Dari sela-sela cerita kita, Miss sudah memberikan saya masukan juga. Mungkin saya harus lebih menjadi guru yang terbuka wawasannya dalam Iya. hal memilih media yang tepat untuk pembelajaran, model pembelajarannya, Iya. serta melihat situasi dan kondisi peserta didik. Apalagi misalnya di saat pembelajaran bahasa Indonesia itu di jam-jam terakhir. Nah, itu sangat susah sekali untuk membangkitkan semangat anak-anak. Seperti ini. Baiklah Ibu. Jadi terkait dengan apa yang rencana Ibu lanjutkan nanti ke depannya, apakah ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat yang ingin terlibat? Mungkin saya akan mengajak teman sejawat guru bahasa Indonesia saya, seperti itu, peserta didik. Oke, guru bahasa Indonesia siapa saja itu? Guru bahasa Indonesia ada Bu Nur, Bu Ratih, Bu Sari, Bu Martini. Semua rekan guru Iya, bahasa semua Indonesia. rekan guru bahasa Apa Indonesia. sering saya Ibu libatkan. koordinasi kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia? Iya, benar, Miss. Sering Iya. sering ya. Oke. Dan ketika Ibu berkolaborasi koordinasi dengan guru bahasa Indonesia, apakah sudah menemukan solusi dari permasalahan itu? Kalau Ibu koordinasi dengan apa Iya. yang Ibu temukan dari sana? Jadi masing-masing guru itu masuk ke dalam kelas itu kan memiliki persoalan yang berbeda, menghadapi anak-anak yang berbeda. Jadi saya bisa mengambil dari, oh ini kejadiannya seperti ini. Saya coba terapkan metode atau gaya pembelajaran digunakan misalnya dengan Bu Sari. Saya contohkan di kelas saya. Kalau misalnya kurang berhasil, mungkin dengan guru yang lain seperti itu. Ya. Terus komitmen Ibu ke depannya bagaimana? Komitmen saya agar menjadi guru bahasa Indonesia yang kuat. Yang kuat, bis. Kuat Kuat bagaimana? menghadapi anak-anak. Kuat Menghadapi anak-anak yang banyak keaktifannya. banyak keaktifannya. Keaktifan yang Ya. Oke. Kuatnya dari apa mungkin Ibu? Maksudnya Ibu jadi- dari diri Ibu sendiri bagaimana? Kuat. menguatkan diri sendiri bahwa Oke. saya harus bisa, anak-anak itu bisa menerima materi yang saya berikan. Jadi mereka pulang itu dengan membawa ilmu yang saya berikan. Jadi tidak kosong seperti itu. Kira-kira dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kapan Ibu akan melaksanakannya? Kalau ini pembelajaran selanjutnya itu minggu depan, jadinya saya akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Apakah cukup di pembelajaran ini saja atau dilanjutkan ke materi-materi yang lainnya? Saya harus bisa melanjutkan ke materi yang lainnya, Miss. Jadi biar anak-anak itu lebih aktif lagi, tertantang, termotivasi gairah belajar. Iya. Kira-kira kalau misalnya terkait dengan Ibu nih tidak hanya mengajarkan teks saja, apakah bisa yang lainnya lagi? Nah, kalau bisa, Miss, contohnya nanti anak-anak pada pertemuan selanjutnya itu anak-anak akan menulis. Jadi mereka akan menuangkan ide pikiran mereka dalam bentuk teks persuasi. Ya, jadi saya nanti akan carikan mungkin sebuah video atau tema, nanti mereka akan membuat teks persuasif tersebut. Terkait dengan pelajaran teks persuasif ini, apakah dengan presentasi saja menulis, apakah ada yang lain dari keterampilannya? Keterampilannya dengan menulis, setelah mereka menulis berarti mereka akan mempresentasikan. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nanti hasil tulisan terbaik akan dipajang di dinding kelas seperti itu. Oh, di dinding Iya, kelas, ya. kan ada papan. Ya, terkait dengan kemajuan zaman sekarang ini, kemajuan zaman digital, Iya. apakah ada anak-anak yang suka terkait dengan digital, informasi digital? Oh, mereka lebih canggih dari gurunya, Miss. Oke, Luar ya. biasa. Jadi mungkin nanti juga bisa mereka tuangkan dalam di gimana ya namanya itu ya, Miss ya? Apa Apa sih namanya itu, media yang mereka bisa tuangkan untuk menuangkan ide pikirannya. Contohnya di
bentuk apa gitu maksudnya? Dalam bentuk Dalam bentuk tulisan itu mungkin bisa, karena digital itu blog. blog ya. Oh, blog. Selain blog ada lagi mungkin? Itu aja dulu, mungkin anak-anak kan nggak semua ya, nggak semua, jadi harus bertahap juga. Oh iya, iya. Berarti eh, apakah Ibu dalam pembelajaran teks ini nanti akan menanyakan kepada siswa terkait dengan tugas mereka buat itu kepada Ibu menanyakan sesuai dengan minat mereka, apakah seperti itu? Ya, jadi kita harus sesuaikan juga dengan minat anak-anak. Kalau misalnya ada anak yang ingin video misalnya, apakah Ibu memaksanya membuat vlog? Oh, tidak. Kalau mereka yang saya berikan keleluasaan kan, jadi nanti sulit juga, Miss. Jadi tetap saya batasi juga. Ibu batasi ya. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi banyak sekali ya, luar biasa sekali tadi eh, teknik-teknik, strategi dan media-media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran persuasif teks ini ya. Kira-kira bisa nggak Ibu menyebutkan, jadi merangkum semua langkah-langkah dari awal sampai akhir? Ini langkah awal saya, itu saya akan memberikan Sampai sedikit. pengumpulan tugas itu Iya, ya. jadi yang langkah awal itu saya menyampaikan, memberikan pemantik bagi anak-anak materi apa yang kemarin sudah diajarkan, seperti itu. Setelah itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengingat materinya, Iya. menyampaikan materi sedikit dalam bentuk PowerPoint. Setelah itu anak-anak membentuk kelompoknya, berkolaborasi dalam kelompok, mencari informasinya di internet atau buku referensi teks yang lain seperti itu. Selanjutnya hasil kerja mereka sampaikan dalam bentuk presentasi. Jadi di situ ada evaluasinya dan terakhir juga ada refleksinya dan tindak lanjut seperti itu. Nah, kira-kira dari rencana yang Ibu buat itu ada nggak dampaknya bagi siswa nanti? Ada nggak Ibu berpikir dampaknya untuk siswa? Apakah itu berdampak positif atau bahkan sebaliknya? Kalau dari yang sudah saya jalani, anak-anak bisa menerima dengan dampak positifnya. Jadi mereka pulang itu saya berikan, contohnya rencana tindak lanjutnya adalah materinya tentang menulis. Jadi sebelum akhir pembelajaran saya berikan seperti itu. Jadi mereka sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi mereka ada persiapan pembelajaran. Oke, berarti Ibu sudah komitmen ya dengan teknik-teknik rencana yang Ibu akan laksanakan nanti ke depannya ya untuk pembelajaran berikutnya kepada siswa-siswa Ibu. Oke, ya. Baiklah Ibu, terima kasih ya. Ya, Sudah saya terima curhat kasih sama juga. curhat sama saya. Dan luar biasa sekali tadi apa yang telah Ibu Putri sampaikan. Semoga nanti rencana-rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan berjalan dengan baik. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, gimana perasaan Ibu sekarang setelah curhat? Setelah curhat dengan Miss Emi, jadi saya bisa menemukan kekurangan saya bisa mencari dari percakapan yang kita lakukan, saya bisa menemukan solusi, oh saya harus menerapkan media, memilih media pembelajaran lebih inovatif, jadi Berarti rasa lebih ya, jadi lebih plong gitu. bisa lebih plong Ya. ya. Oke ya. Oke, semangat ya Bu Putri ya. Ya. Semoga sukses dan berhasil untuk menerapkan rencana Ibu selanjutnya dan Astungkara siswa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran dan semangat. Ya, terima kasih Bu Putri. Ya, terima kasih, Ya. Miss. Sampai.